Fenomena animo rakyat mendukung pemilu 2024 mulai terasa antusiasmenya di penghujung tahun 2023. Tidak terkecuali bagi Gereja Katolik turut mendukung pemilu 2024 melalui kegiatan dialog kebangsaan. Bertempat di pendopo Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, hari ini, Jumat 17 November 2023. Tanpa antusias umat Katolik mengikuti dialog kebangsaan bersama satu narasumber perwakilan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dan satu perwakilan dari Bawaslu Kota Surabaya. Selengkapnya, mari kita ikuti reportase bersama Komsos Sayuka TV. Pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Marta Made Arini yang biasa disapa Ibu Ari selaku Ketua Panitia Dialog Kebangsaan. Selamat malam Ibu. Apa yang menjadi tujuan kegiatan dialog kebangsaan ini? Bagi kami, panitia dan mungkin dari ibu-ibu WK juga ya, untuk lebih tahu wawasan untuk pemilu ini sesuai dengan ajaran gereja juga, karena selama ini kita ikut aja pemilu ya, jadi kurang memahami maknanya gitu. Jadi dengan adanya dialog ini kita lebih memahami untuk pemilu ini seperti apa dan kontribusinya apa untuk kita juga, terus mau memilih siapa itu juga kita biar tahu lebih jelas gitu sih. Bagi kami mungkin untuk memperjelas arti dari kita memilih itu tadi gitu. Mungkin itu ya. Lalu siapa yang terlibat mendukung kegiatan dialog kebangsaan ini? Untuk kegiatan ini kami WKRI sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Kerasulan Umum anak-anak UMK itu lebih banyaknya kepanitiaan WKRI ya. Terima kasih ya Ibu. Pemirsa, sekarang saya bersama Bapak Novli Bernardo Tyson, perwakilan dari Bawaslu Kota Surabaya. Selamat malam Bapak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana satu suara kita adalah penting untuk memilih pemimpin? Ya, memang dalam konstelasi pemilu ini kan instrumen demokrasi untuk merotasi kepemimpinan ya kan? Salah satu instrumen ya. Dan ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan nasib mereka ke depan. Arah kebijakan masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat ke depannya itu tergantung daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah yang akan memimpin itu dihasilkan dari proses kepemiluan. Nah, oleh karena itu para pemilih itu hendaklah secara bijak, secara rasional ya, memilih calon pemimpin yang terbaik bagi dirinya, bagi masa depan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan yang pertama adalah men-tracking rekam jejak setiap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Visi misi program apa yang diusung oleh calon pemimpin tersebut. Dengan demikian, ketika masyarakat pemilih sudah mendapatkan visi misi program lalu rekam jejak calon pemimpin, niscaya para pemilih akan secara rasional menggunakan hak pilihnya di bilik suara dengan baik. Itu. Ya. Lalu yang kedua Bapak, bagaimana prosedur bagi WNI di negara lain mendapatkan haknya untuk memilih dan memastikan suaranya terhitung? Ya, tentu saja dalam proses kita tahu ya ada tahapan yang namanya pemutahiran data pemilih. Jadi KPU melakukan pendataan pemilih ya. Mana-mana saja calon pemilih ya, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih ya. Yang mempunyai hak pilih adalah siapa? Adalah WNI yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Didata dimasukkan dalam DPT. Prosedurnya itu dalam proses pemutaran data pemilih. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan bahwa suara-suara mereka akan terakomodir? Tentunya di bawah di
KPPS tidak hanya ada di dalam negeri saja, tetapi ada juga KPPS luar negeri yang mempunyai fungsi teknis menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Begitu juga dengan Bawaslu, kami juga ada yang namanya pengawas luar negeri yang akan mengawasi, memastikan bahwa rekap suara yang sudah diberikan oleh warga negara yang ada di luar negeri itu masuk hitungan ya. Tidak ada kecurangan apapun, tidak ada pergeseran suara apapun. Begitu. Ya Bapak, ini ada yang terakhir. Fenomena pemilu 2024 yaitu tingginya animo masyarakat mendukung calon mereka. Bagaimana mekanisme pengiriman dan perhitungan suara menjawab fenomena tersebut? Ya, tetap saja kalau mau misalkan proses penghitungan itu kan diawali dari bawah ya, diawali di TPS. Di TPS ada unsur KPPS dan unsur pengawas TPS dari unsur Bawaslu. Nah, KPPS ini kan ketika dia kan fungsinya menjalankan fungsi teknis ya, penyelenggaraan di tingkat TPS, mempersiapkan logistik dan segala macam, termasuk di dalamnya adalah melakukan penghitungan suara. Nah, penghitungan suara ini akan disampaikan kepada masyarakat umum ya, secara terbuka. Nah, kemudian direkap. Dari rekap TPS itu akan disampaikan pada kecamatan. Nanti akan direkap di kecamatan sampai berjenjang ke atas. Dari kecamatan kemudian dipelinukan, direkap di tingkat kota. Kota di tingkat provinsi sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan misalkan pileg ya, pileg kota ya hanya sebatas di kota saja. Kalau misalkan itu pileg RI, maka rekapnya di tingkat kota dan provinsi. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Dan tentunya di jajaran Bawaslu sendiri ada yang namanya pengawas TPS yang dia nanti akan memastikan bahwa suara-suara dari rakyat yang sudah memberikan hak pilihnya tidak bergeser ya, tidak ada kecurangan dalam melakukan rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat kota maupun di tingkat provinsi begitu ya. Terima kasih ya Bapak. Pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Maria Teresia Ekawati yang biasa disapa Ibu Yayu, perwakilan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Selamat malam Ibu. Malam. Menurut Ibu, seberapa tinggi minat warga Surabaya berkontribusi dalam pemilu? Baik, warga Surabaya ini adalah warga yang terbuka menurut saya. Sehingga menurut saya warga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan kami berharap memang nilainya di atas dari 70% nantinya. Oke, lalu menurut Ibu, bagaimana Gereja Katolik berperan untuk berpartisipasi di dalam pemilu 2024? Umat Katolik adalah bagian dari warga kota Surabaya dan kami berharap bahwa umat Katolik juga berperan aktif dalam mensukseskan pemilu. Antara lain bisa jadi menjadi kelompok pemungutan suara yang ada di TPS-TPS itu, dan itu perlu banyak banget nantinya jumlahnya karena jumlah TPS di kota Surabaya itu 8.167 TPS nantinya. Lalu apakah ada tips bagaimana memilih pemimpin pada pemilu 2024? Untuk tips memilih pemimpin, yang pertama adalah pastikan bahwa syarat-syarat sebagai pemilih itu terpenuhi. Usia 17 tahun, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa kita sudah terdaftar di dalam daftar calon pemilih tetap yang diterbitkan oleh KPU. Dan itu bisa dicek juga secara online. Kemudian yang berikutnya adalah ikuti informasi-informasi resmi baik itu dari KPU maupun Bawaslu tentang pelaksanaan pemilu 2024 dan ikuti rekam jejak dari para calon kita yang akan menjadi peserta pemilu 2024 dan yang terakhir adalah jangan golput. Baik, ini ada yang terakhir ya Bu. Dengan adanya fenomena banyak orang muda turut berpolitik, ini artinya apakah regenerasi politik atau minimnya jumlah orang muda berpolitik? Menurut saya ini adalah regenerasi daripada politik. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu sangat membutuhkan generasi muda sebagai generasi penerus untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terima kasih ya Ibu.
Demikian reportase Komsos HWK TV dari Pendopo Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Saya Giovanni Aldo, saya pamit undur diri. 100% Katolik, 100% Indonesia.